Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu para jamaah peserta Tamasya Qur'ani yang semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk, maunah, pertolongan serta keistiqomahan ya. Karena di dalam suatu hadis salah satu amalan yang paling berat dan amalan tersebut ternyata sangat cepat memasukkan kita ke dalam surga, yaitu adalah kul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk istiqomah. Alhamdulillah binikmatillah kita sudah memasuki kajian ke-8 ya, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menjelajahi peta emas, mengambil pelajaran dari surah Al-Kautsar. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah As-Shad ya. Surah Shad ayat ke-29, eh, halaman 455. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Inilah suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Untuk apa? Agar kita mau mengkaji, mentadaburi isinya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan kita ambil pelajaran ya, dari Al-Qur'an. Dan yang akan kita pelajari di sini atau pada pagi hari ini yaitu adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an ya. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menantang bagi seluruh manusia dan jin ya untuk membuat satu surah di dalam Al-Quran. Nah, pertama tantangan Allah SWT itu menantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata apa? Nggak bisa. Ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu gimana itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu Bisurati bisuratim mimithli. Nah, itu ya. bimislihi. Nah, jadi pertama tantangan Allah SWT itu adalah seperti Al-Quran. Ada sekitar 114 ya, 114 surah. Kemudian diturunkan lagi nanti di dalam surah Hud. Nah, kemudian terakhir adalah di dalam surah Al-Baqarah yang semisal, nah, yaitu yang satu surah. Kira-kira bisa nggak? Ternyata tidak bisa. Dan ternyata surah yang paling pendek di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 ayat. Di dalam Al-Quran ada 3 surah yang terdiri dari 3 ayat. Surah apa saja ini ya? Nah, surah Al-Asr. Al-Kautsar. Al-Kautsar, A- betul. Yang akan kita bahas. a- Terus, as surah apa? idaja idaj Idaja. Ya, pernah ya? Eh, a 2 bulan yang lalu kita bahas. Satu lagi, satu yang ini biasanya buat penutup. Sampai inna al-asr apa? Oh, al-asr. Al-Asr, wal asri. Al-asr bukan ya al-asr. Kalau Al-Ikhlas berapa ayat? 45. ini 4 ya. Al-Ikhlas 4 itu ya. 4 ayat. Nah, jadi surah Al-Kautsar ini pada hakikatnya adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Begitu pula jumlah katanya ya. Jumlah katanya, jumlah hurufnya yang paling pendek. Tetapi subhanallah, isinya, kandungannya ini merupakan sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Insya Allah akan kita bahas ya. eh, Surah Al-Kautsar. Nah, baik. Nah, ini. Jadi kita masih dengan buku yang sama ya. Ma'alimu Aswar karangan Dr. Faiz As-Sayyab As-Suraj.
Jadi sekilas informasi tentang surah Al-Kautsar ini Bapak dan Ibu para jamaah. Surah Al-Kautsar ini diturunkan di Makkiyah. Berarti sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kemudian terdiri dari 3 ayat yang sudah kita singgung di awal tadi. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kemudian urutan ketika diturunkan. Ini adalah urutan ke-15. Adapun di Al-Quran itu adalah ke-100, 108. Ini adalah sekilas informasi dari surah Al-Kautsar. Nah, kemudian nama lain dari surah Al-Kautsar pertama yaitu adalah namanya sendiri ya, Al-Kautsar. Karena terdapat lafat ini pada permulaan surah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Apa arti dari kautsar? Kautsar itu berasal dari kathirun. Nah, kathirun itu apa? Banyak. Kathroton, ya, banyak. Nah, tetapi wazannya ini adalah fa fa fa'u alun ya, fa'u alun. Nah, kautsarun. Nah, itu ya. Fa'u alun. Contohnya nafilun ya. Nafilun itu artinya adalah hadiah ya, atau amalan-amalan sunnah. Tetapi ada orang yang dinamakan apa? Naufal. Nah, itu naufal. Berarti ini apa? Dia banyak sekali mendapatkan kebaikan-kebaikan atau hadiah-hadiah gitu ya. Naufal. Ya. Ya. Kemudian berikutnya, inna a'tayna kal kautsar. Ini ya, sesuai dengan lafaz ayat pertama. Kemudian yang ketiga, nama surah ini adalah An-Nahr. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW agar sholat dan menyembelih. Ini adalah nama yang ketiga yaitu An-Nahr. Surah apa itu An-Nahr? Yaitu adalah surah Al-Kautsar. Ya. Kemudian yang akan kita bahas di sini Bapak dan Ibu para jamaah yaitu tujuan surah. Ya. Tujuan surah Al-Kautsar ini apa? Ya. Dalam surah Al-Kautsar ini berisi tentang penjelasan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW ya, dengan kebaikan yang banyak ya, dengan apa? Kebaikan yang sangat banyak. Karena para ulama berbeda pendapat tuh. Makna dari Al-Kautsar itu apa? Ya, makna dari Al-Kautsar itu apa? Ada sekitar 21 pendapat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi ya. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah an-nubuwah, kenabian. Nah, ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah risalah, jadi kerasulan gitu ya. Karena yang namanya nabi dan rasul itu apa? Suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dicari, ya. Nggak bisa dicari, nggak bisa diperoleh, nggak bisa dibeli. Nah, karena kan sekarang banyak orang setia ya. Setia. Apa itu setia? Sekolah tidak, ijazah ada. Nah, gitu ya. Jadi tanpa sekolah ya, tiba-tiba langsung dapat ya gelar. Nah, itu sekarang. Tapi kalau Nabi nggak mungkin. Nah, karena adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Rasul itu. Kemudian ada mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi ada mengatakan apa? Al-Kautsar itu adalah Al-Qur'an. Nah, ada mengatakan Al-Kautsar itu adalah keturunan, ya, keturunan. Ya. Karena di akhir surah ini eh, kan dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu dikatakan adalah orang yang terputus ya, orang terputus ya. Abtar itu artinya adalah orang yang mandul tidak mempunyai keturunan. Lah bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keturunan? Ada berapa anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ada yang tahu mungkin? 7 Ada berapa? ada 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 7 ya. Ada tuh 7 7. ya, 7. Nah, ada 7. Perempuan 4, laki-laki 3. Ya. 3. Jadi anak Rasulullah SAW ya, kita merujaah. Pertama namanya siapa? Qasim. Pertama namanya adalah Qasim. Ya. Sim. Maka kan Nabi Muhammad SAW disebut Abu Qasim. Ya. Seperti barang siapa man soma yauma syak faqad asa Aba Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari keraguan tuh ya. Nah, misal hari keraguan itu apa? Dia ini sudah masuk hilal atau belum tuh ya.
Sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Gitu ya. Karena ada perbedaan. Nah, maka di dalam syariat nggak boleh. Kalau dia harus yakin tuh. Jadi orang itu nggak boleh, oh ya udah deh, saya puasa ini, tapi untuk berhati-hati. Ya, saya khawatir kalau ini sudah tanggal 1, itu nggak boleh. Nah, maka dikatakan barang siapa yang berpuasa syak, maka telah menyelisihi Aba Qasim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak laki-laki beliau yaitu siapa? Abdullah. Ya, anak laki-laki beliau yaitu adalah Abdullah. Ya. Kemudian yang ketiga anak laki-laki beliau yaitu adalah Ibrahim. Ibrahim. Nah, adapun kalau perempuan pertama yaitu adalah Ruqayyah, kemudian Zainab, Ummu Kulthum, dan yang ketiga siapa? Fatimah. Nah, itu. Semua anak Rasulullah SAW meninggal, ya, meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali siapa? Fatimah. Ya. Sehingga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kelak diberi Al-Kautsar, ya, anak keturunan yang banyak, ya, anak keturunan yang banyak, ya. Karena dikatakan, oh, eh, Muhammad adalah rojulun abtar, orang yang mandul tidak mempunyai keturunan. Apalagi yang meninggal anak beliau pertama adalah Qasim, ya. Jadi yang anak beliau yang pertama adalah Qasim, yang pertama. Kemudian Abdullah juga meninggal. Nah, maka orang Quraisy itu senang banget tuh. Nah, karena beliau tidak memiliki pewaris, ya, tidak memiliki pewaris. Karena biasanya orang Arab itu suka, ya, ya, suka apa? Anak laki-laki. Dan nasab itu diwariskan oleh anak laki-laki atau perempuan. Nah, ya, tentu adalah anak laki-laki. Sehingga Laki-laki kalau Ustaz. Ya. Fatimah, suami Fatimah siapa? Sahabat Ali bin Abi Sahabat Thalib. Ali bin Abi Nah, Thalib. nah, mempunyai anak, Fatimah mempunyai anak dua, Hasan dan Hussein. Nah, Husain. nah, ini nanti akan dinasabkan kepada bapaknya, ya, Hasan bin Ali, bukan Hasan bin Fatimah. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini tujuan dari surah ini, ya, penjelasan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi dengan kebaikan yang sangat banyak dan pembelaan untuk beliau, ya, pembelaan untuk beliau. Karena beliau tadi apa? Dibully habis-habisan, dihina habis-habisan. Salah satunya adalah orang yang tidak mempunyai keturunan. Ya. Karena anak laki-laki beliau sudah meninggal. Nah, jadi tadi Nabi Muhammad SAW mempunyai berapa anak tadi? 7 anak. Dari satu ibu. Siapa? Khadijah radhiyallahu anhu, Oke. radhiyallahu anha, kecuali satu Ibrahim. Nah, Ibrahim itu dari Maryah, ya. Terakhir. Maryah Al-Kiptiyah. Nah, ini Maria. Maryah Al-Kiptiyah Ya. yaitu Ibrahim. Dan kalau Ibrahim ceritanya beliau meninggal ketika terjadi gerhana bulan. Nah, ya, kita lanjutkan. Ya. Kita bahas terlebih dahulu tema, ya. Tema di dalam surah Al-Kautsar Al-Kausar. ini apa? Ya. Jadi temanya sama seperti tadi, yaitu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Cuma satu, ya. Adapun kalau kandungannya di sini Dr. Faiz mengatakan surah ini menjelaskan tentang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang mulia dengan memberikan kebaikan yang banyak yang kita sebutkan tadi. Ada mengatakan oh Kautsar itu adalah an-nubuwah, Alkitab. Ada mengatakan oh Al-Qur'an. Ada mengatakan adalah Al-Islam. Ada mengatakan yaitu adalah eh, takfifu syara'id, yaitu adalah diringankan syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat yang lain. Nah, kemudian ada mengatakan bahwa raf'atu dzikri, mengangkat, ya, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, dan kita angkat nama engkau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ada yang mengatakan oh ini adalah telaga, ya, telaga atau sungai Al-Kautsar. Nah, itu, ya. Jadi Al-Kautsar sendiri secara bahasa itu adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nikmat yang agung di dunia dan di akhirat ini. Nah, jadi saya lebih setuju. Kautsar ini adalah umum, ya. Kautsar itu adalah umum. Segala kebaikan, segala nikmat, ya, yang sangat banyak baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di antaranya yaitu adalah telaga Al-Kautsar, ya, telaga Al-Kautsar.
Telaga Al-Kautsar ini Bapak dan Ibu dijelaskan ya bahwa di dalam suatu riwayat bahwa Telaga Al-Kautsar ini adalah sungai ya. Nah, sungai di dalam surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Nah, di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan Al-Kautsar nahrun fil jannah hafatahu min zahabin. Jadi Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga, kedua belah sisinya min zahabin. Subhanallah ini dari emas gitu. Dari emas. Ya jari ala dur wal yakut. Nah, sungai ini ah, mengalir di atas mutiara dan permata. Ya, bayangkan nih, ada sungai tepinya emas gitu ya. Nah, kemudian bawahnya itu apa? Bawahnya itu permata dan mutiara. Nah, maka dikatakan turbatuhu atyabu minal miski. Nah, pasirnya ini, ya, pasir dari Al-Kautsar ini lebih wangi, lebih harum daripada minyak misk. Wa ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Nah, kemudian airnya ini lebih putih daripada susu. Nah, wa wa ahla minal asal. Dan rasanya itu lebih manis daripada madu. Nah, ini. Ini apa? Telaga Al-Kautsar. Jadi Al-Kausar. sungai atau telaga sampingnya itu, sisinya itu ujung dan apa namanya start dan finishnya gitu ya. Permulaan dan akhirnya itu dari emas. Nah, bawahnya itu dari mutiara dan eh, perhiasan gitu ya. Kemudian tanahnya ini wangi, airnya itu lebih putih daripada susu gitu ya. Kemudian rasanya lebih manis daripada madu. Dan di dalam Madu. tafsir Ibnu Katsir dikatakan jumlah ini ya, jumlah cangkirnya, jumlah gelasnya itu seperti bintang yang ada di langit. Nah, seperti bintang yang ada di langit. Berapa itu jumlah bintang? Nggak ada yang tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan itu sendiri akan diberikan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau sendiri ya yang akan memberikan. Ya, jadi bayangkan ya Bapak dan Ibu diberikan langsung ya oleh beliau. Nah, maka kita harus mencintai beliau agar apa bisa meminum dari telaga Al-Kautsar. Dijelaskan pula barang siapa yang meminum dari telaga Al-Kautsar itu maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Nah, maka apa? Tidak akan pernah tidak akan pernah kehausan selamanya ini. Nah, jumlah cangkirnya, porsinya sangat banyak gitu ya. Sebagaimana jumlah pengikut beliau dan barang siapa yang meminum maka dia tidak akan pernah kehausan. Di manakah Telaga Al-Kautsar ini? Para mufasir menjelaskan itu letaknya di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah ketika kita semua dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Jadi setiap nabi, setiap rasul memiliki telaga, memiliki sumber mata air gitu ya, diberikan gitu ya. Jadi yang ikuti rasul tertentu, rasul tersebut memberikan kepada para pengikutnya. Dan yang paling mewah, yang paling eksekutif yaitu adalah telaga Al-Kautsar. Ya. Kemudian di sini pada surah ini perintah ya kepada Nabi untuk melaksanakan sholat terus-menerus. Fasolli. Nah, wanhar dan menyembelih hewan sesembelian sebagai rasa syukur nikmat. Ya. Nah, jadi ini ya para ulama juga mengatakan meskipun surah ini ya diturunkan kepada Nabi karena arti dari inna sesungguhnya kita ya sesungguhnya kita. Lah sekarang orang liberal itu gini loh sesungguhnya kita kan berarti Allah Subhanahu wa taala kan banyak gitu. Ini pemahaman yang salah kaprah gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu kita nahnu atau inna maknanya ada dua. Pertama menunjukkan jumlah yang banyak. Menunjukkan apa? Jumlah yang banyak. Nah, tetapi yang kedua artinya maknanya adalah pengagungan. Nah, maknanya apa? Pengagungan. Seperti misal sambutan ya dari apa seseorang gitu ya. Eh, dia mengatakan kami ya gitu ya. Jadi ada Pak RT atau Pak Lurah mengatakan kami sangat bahagia, kami sangat bersyukur atas kedatangan Bapak dan Ibu di dalam acara ini. Padahal beliau sendiri. Nah, itu adalah untuk pengagungan, penghormatan ya. Begitu pula kalau orang Quraisy itu kan orang paham bahasa Arab.
Ah, kalau maksudnya itu adalah Tuhan yang banyak, ya Tuhan yang banyak, mesti mereka seneng. Ya, karena kan di dalam surah Al-Kafirun kan apa yang kita bahas bulan lalu ya, mereka meminta kepada Nabi untuk menyembah Tuhan mereka. Ya, jadi mereka mentauhidkan Allah selama 1 tahun. 1 tahun berikutnya menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Ternyata apa? Tidak mau. Nah, maka di sini inna di sini artinya adalah sesungguhnya kita, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi, yaitu adalah untuk mengagungkan. Ya. Inna a'toina kal kautsar. Ya. Begitu pula para ulama mengatakan kalau kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang sangat banyak, maka langsung fasolli li rabbika wanhar. Ya. Kita melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengeluarkan sebagian harta. Kalau di sini adalah perintah untuk menyembelih. Ya, perintah untuk menyembelih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fasolli. Nah, jadi gini, di dalam bahasa Arab itu, misal ya, ada ungkapan Ja'a Muhammadun wa Ahmad. Nah, telah datang Muhammad dan Ahmad. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah Ja'a Muhammadun fa Ahmad. Nah, datang Muhammad maka Ahmad. Nah, kemudian eh, Ja'a Muhammadun summa Ahmad. Ini kan hampir hampir sama ya. Nah, pertama apa? Kalau wawu saja itu tidak diketahui siapakah yang datang pertama kali. Apakah Muhammad atau Ahmad? Ja'a Muhammadun wa Ahmad. Itu. Telah datang Muhammad atau Ahmad ya, yang pertama kali. Tapi kalau yang kedua, Ja'a Muhammadun fa Ahmad. Telah datang Muhammad fa Ahmad. Maka ya setelah itu langsung datang Ahmad. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, Ja'a Muhammadun summa Ahmad. Telah datang Muhammad, kemudian setelah Muhammad itu datang Ahmad. Nah ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ya kan di sini memakai redaksi fasoli langsung. Nah, kalau sudah kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat maka apa langsung ya salat ya langsung bersyukur langsung melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala jangan ditunggu-tunggu. Nah, kemudian surah ini ditutup dengan kabar gembira yang berisi kehinaan bagi para musuh Nabi dengan disipati kehinaan dan kemurkaan serta pemutusan dari kebaikan dunia dan akhirat. Ini ya jadi kita tadi ceritakan ya beberapa orang Quraisy gitu ya di antaranya yaitu adalah Wa'il bin Amr, Wa'il bin As. Nah, kemudian ada Ka'ab bin Ashraf. Mereka ketika Rasulullah SAW kehilangan anak, mereka bahagia. Apa? Mereka bahagia, senang gitu ya. Mereka senang. Nah, kenapa? Karena beliau tidak memiliki keturunan kembali. Nah, berarti orang yang mengaku sebagai nabi, orang yang mengaku sebagai utusan Allah ya, yang memecah belah orang Quraisy ya, orang Mekah akan terputus. Nah, dan di beberapa riwayat mereka itu mengatakan, oh, udah biarin deh, Muhammad itu biarin saja. Ya, karena yang mengikuti beliau itu adalah orang pinggiran ya, orang lemah. Ya, jadi bukan orang-orang yang pintar tuh, bukan orang-orang yang memiliki jabatan. Nah itu. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh orang apa ya, oleh orang Quraisy ini bapak dan ibu itu sebagaimana yang dikatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi orang kafir pada saat Nabi Nuh alaihissalam itu mengatakan, tidaklah yang mengikuti engkau Nuh alaihissalam kecuali adalah orang yang terbelakang, ya, orang-orang miskin. Nah, seperti itu. Sedangkan orang-orang kaya dari kami tidak mengikuti. Ini pertanyaannya kenapa ini? Biasanya yang menjadi pengikut para nabi itu adalah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Ada yang ada yang tahu jawabannya? Ya. Ibnu Hayyan seorang mufasir menjelaskan yang mengikuti orang-orang yang mengikuti dakwah para nabi, para rasul itu adalah orang-orang miskin gitu ya, orang-orang tanda kutip dari status ekonomi mereka itu di bawah karena mereka ketika mendapatkan suatu ajakan mereka itu nggak pikir panjang. Karena biasanya kalau orang kaya gitu ya, orang yang memiliki jabatan mikir-mikir
Ini kalau ngikutin dakwah, ngikutin kebenaran gitu ya. Kalau dia mungkin berhijrah, jangan-jangan ekonominya bisa berbalik ini ya. Ya, jadi jangan-jangan apa roda kehidupannya gitu ya, pemasukannya ini seret. Nah, seperti itu ya. Nah, karena kan mungkin ada pepatah bahasa Arab ya yang mengatakan adalah al-fulus yuhyi nufus. Nah, itu. Jadi ketika kita dulu di pesantren gitu ya, nah, dikatakan al-fulus yuhyi nufus gitu ya. Uang itu bisa menghidupkan jiwa. Bila fulus fahuwa manfus. Kalau tanpa uang orang bisa meninggal. Nah, itu. Jadi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang secara ekonomi di bawah. Kayak Bilal, Ammar, seperti itu ya. Tapi orang-orang kaya juga ada. Jadi orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir saat itu udah biarin. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, anaknya sudah meninggal, nggak mempunyai keturunan, yang ngikut itu orang-orang ya pinggiran lah. Nah, mes- cepat maupun lambat dia akan hilang. Ternyata enggak ya. Ternyata kembali. Maka di sini dikatakan orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang disifati oleh Allah dengan kehinaan, dengan kehinaan. Karena yang membenci Nabi semuanya, ya, hampir rata-rata mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, kemudian mendapatkan kemurkaan, ya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka serta pemutusan kebaikan di dalam dunia dan di akhirat. Sedangkan nama Nabi Muhammad SAW selalu disebut di atas mimbar, di tempat-tempat yang mulia, dengan nama terhormat kekal sampai akhir zaman. Nih, jadi kayak Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian ada Ka'ab bin Ashraf, kemudian Wa'il bin As. Itu kan nama-nama yang apa? Menjadi musuh ya, menjadi musuh Nabi, penghalang Nabi. Justru nama Nabi selalu diangkat, nama mereka berhenti. Atau kalau mereka disebutkan, mesti yang disebutkan itu adalah keburukan-keburukan mereka. Ini. Ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kautsar ini ya memiliki keistimewaan, ya, memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan yang pertama? Yaitu adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Berapa ayat tadi? 3 ayat. Nah, jadi surah Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Kemudian jumlah kata dan huruf paling sedikit di dalam Al-Quran. Berapa ini kira-kira? Ada yang pernah menghitung nggak ini? Ya. Kalau kata itu ada 10 ya. Jadi kalau kata di dalam surah Al-Kautsar ada berapa? 10 kata. Inna, a'toina, ka, kautsar. 4 ya. Fasolli, lirobbika, wanhar. Nah, itu. Nah, 7. Innasya, ni'aka, huwal abatar. Nah, 10. Ada 10. Adapun kalau jumlah huruf itu ada 42 ya. Ada 42. Nah, nanti dihitung sendiri ya. Kalau jumlah huruf. Kayak bismillah itu ya. Kalau bismillah ada 9, 19. Jadi subhanallah ya, kita membaca surah Al-Kautsar ini berarti pahalanya berapa ini? 42 dikalikan 10. Sudah 410 subhanallah ya. Sudah 410 pahala. Dan ini menjadi surah favorit gitu ya. Karena paket ekspres ketika sholat ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. 10 detik, 15 detik sudah selesai. Nah, ini surah Al-Kautsar ya. Boleh nggak Ustaz dijadikan di dalam sholat? Boleh saja ya. Tapi bukan karena cepat saja, tetapi karena kandungannya ya. Tetapi karena kandungannya. Kemudian surah yang dibuka dengan berita yang terletak di akhir mushaf ini ya. Karena kan surah Al-Kautsar ini sebagai berita ya. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau Muhammad SAW kenikmatan yang sangat banyak. Sedangkan kalau kita lihat ya surah setelahnya ya Al-Kafirun gimana itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ida jaa nasrullahi wal fath. Ini adalah syaratnya. Apabila telah datang suatu kemenangan ya, suatu nikmat wal fath
penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah itu. Nah, maka kita diperintahkan untuk bertasbih, kemudian bertahmid dan istighfar. Nah, jadi ini adalah syarat. Kemudian kalau surah Al-Lahab, Al-Lahab gimana? Tabbat yada abi lahabi watab. Nah, ini adalah ancaman ya, doa bagi Abu Lahab. Semoga kedua tangan Abu Lahab celaka. Karena Abu Lahab ini meskipun paman Nabi, ya, memiliki apa keluarga ya, memiliki yaitu adalah hubungan nasab, hubungan keluarga dengan Nabi. Abu Lahab orang yang paling getol memusuhi Nabi. Nah, bahkan Abu Lahab ini menjadi provokator gitu ya, provokator maka dikatakan dia akan celaka. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini semuanya perintah ya. Nah, maka di sini dikatakan keistimewaan surah Al-Kautsar ini adalah surah yang dibuka dengan berita. Nih, berita yang terletak di akhir mushaf. Nah, ya. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Bapak dan Ibu itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ya, ketika beliau duduk-duduk ya dengan para sahabat gitu ya, tiba-tiba beliau itu tertidur, ngantuk sebentar ya. Ngantuk sebentar ya. Kemudian beliau tersenyum, ya, tersenyum. Nah, jadi kalau sahabat melihat Nabi tertidur, para sahabat diam-diam, jangan ganggu, jangan berisik. Barangkali apa? Ada wahyu yang turun. Karena salah satu apa? Salah satu wahyu itu turun kepada Nabi, kepada para rasul itu melalui mimpi yang benar. Nah, kemudian beliau tersenyum, kemudian para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah SAW, kenapa engkau tersenyum? Nah, kemudian beliau mengatakan, tadi baru saja Allah SWT telah menurunkan kepada saya suatu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Ini ya. Nah, dan para ulama mengatakan, oh berarti Bismillah itu merupakan apa? Uh, awalan atau pembukaan dari setiap surah. Ya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi ketika orang membaca habis sholat di dalam fikih ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, kayak di dalam fikih Syafi'iyah harus bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim baru inna a'tayna kal kautsar. Adapun kalau di dalam madhab yang lain tidak ya. Nah, mengatakan bahwa tidak harus ya. Jadi basmalah ini adalah kesunahan, langsung membaca suatu surah itu diperbolehkan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya tentang keistimewaan surah Al-Kautsar ini. Surah yang memiliki lafadz khusus. Nah, apa saja lafadz khusus ini? Ya, ternyata Al-Qur'an itu ya, setelah diteliti, kata Al-Kautsar itu belum ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi Al-Kautsar itu belum ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu teliti gitu ya, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus ya, Al-Kautsar baru pertama kali muncul di dalam surah ini. Kemudian kata inhar. Nah, inhar ini adalah sembelihlah. Nah, inhar ini adalah sembelihlah. Juga sama ya. Belum ada ya. Kecuali di dalam surah ini. Kemudian terakhir adalah abtar. Abtar itu adalah orang yang terputus ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terputus. Itu ternyata belum ada di dalam Al-Quran. Jadi lafadz khusus ya, yang hanya berada di dalam surah Al-Kautsar. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas yaitu adalah munasabah. Korelasinya apa ini? Antara surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya. Berarti kalau sebelum surah Al-Kautsar itu surah apa ini? Surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maun ini sifat orang munafik, ya, orang munafik. Kan dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin tuh. Nah, orang yang mendustakan agama. Ya, di antaranya tafsirnya itu adalah orang-orang munafik, ngaku Islam, KTP-nya Islam, tetapi mereka melakukan yaitu adalah amalan-amalan atau sifat-sifat orang munafik. Pertama apa? Sifat orang munafik pelit, pelit. Maka dikatakan
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, jadi adalah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kalau di dalam asbabun nuzulnya, dahulu itu ada Abu Lahab gitu ya. Ah, kemudian beserta teman-temannya, mereka melaksanakan pesta ya, menyembelih seekor unta. Kemudian datang tuh anak-anak yatim. Nah, kemudian bukannya anak yatim diberi, dikasihi, tapi dimarah-marahin. Nah, maka dikatakan fadalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim tuh. Ya. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, kemudian mereka itu memberikan provokator gitu, propaganda apa? Jangan ngasih makan kepada orang-orang miskin gitu. Ya, itu. Itu adalah menunjukkan apa sifat-sifat orang bakhil, pelit. Kemudian meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lupa meninggalkan sholat. Nah, karena kalau di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, ma salakakum fi saqor. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka sakor? Nah, maka dijawab mereka, qalu lam nakum minal musholin. Ya Allah, ketika di dunia kita belum sempat sholat. Nah, berarti apa? Sholat kita bolong-bolong, meninggalkan sholat. Ria, alladzina hum yuraun. Nah, jadi sholat sholat, tapi sholatnya ternyata ria. Kemudian adalah wayam naunal maun, melarang zakat ya, melarang dia itu adalah memberikan yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 4 sifat yang berlawanan di dalam surah Al-Kautsar ini. Ya. Jadi sifat pertama adalah inna a'tayna kal kautsar. Nah, sungguhnya kami telah memberi kepada engkau Muhammad adalah nikmat yang banyak. Berarti ini lawan dari sifat bakhil. Kemudian berikutnya meninggalkan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di dalam surah Al-Kautsar dikatakan apa? Fasoli. Sholatlah engkau. Ya, sholatlah engkau. Kemudian lirobbika. Kita sholat di sini Bapak dan Ibu bukan karena yang lain, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan lawan dari ria. Inhar ini ya, menyembelih. Nah, memberikan sebagian harta, mengeluarkan sebagian harta adalah lawan dari orang yang melarang zakat ya, atau orang yang mencegah dari kebaikan yang ia berikan kepada orang lain. Kemudian berikutnya di dalam surah Al-Kautsar ini menarik. Surah ini dibuka dengan Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kemudian ditutup dengan Al-Abtar, orang yang terputus dari setiap kebaikan. Gara-gara apa? Inna syani'aka. Orang yang membenci engkau Muhammad ya. Orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, orang yang membenci ajarannya adalah orang yang terputus. Nah, bahkan menarik para ulama mengatakan bukan hanya membenci Nabi Muhammad SAW saja, enggak. Yang dibenci ini apa? Apakah ajarannya atau kepribadiannya? Ini kira-kira apa ini, Bapak dan Ibu? Ya, ya. Jadi orang yang akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang karena membenci agama beliau, ajaran beliau, risalah beliau, atau orang yang membenci kepribadian beliau. Ya, jadi para ulama mengatakan dua-duanya, hati-hati ya, dua-duanya. Ya, maka di sini kita gitu ya berhati-hati, jangan sampai kita yaitu adalah menyinggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan singgungan yang kurang baik. Karena beberapa orang itu dengan mudahnya apa ya membahas ya, mengulik-ngulik yang menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Eh, bapak beliau, ibu beliau di dalam neraka, di neraka. Di dalam hadis ada, ya. Tetapi untuk apa kita membahas hal seperti itu gitu ya? Seperti Abu Talib. Abu Talib itu adalah paman ya. Paman yang beliau sangat kasih sayang, yang sangat beliau cintai, melindungi beliau dari gangguan orang-orang musyrik gitu ya. Ya, ya. Maka para ulama mengatakan jangan kita istilahnya membahas yang bisa menyinggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menarik, boleh dibaca ini di dalam surah Al-Ahzab ya, di dalam surah
Al-Ahzab. Sebentar ya, saya carikan ini di dalam surah Al-Ahzab. Jadi ceritanya para sahabat itu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan walimah gitu ya. Nah, kemudian para sahabat tersebut ini apa ya? eh, Duduk-duduk lama gitu ya. Jadi istilahnya eh, di tempat Nabi itu lama dan Nabi itu adalah seorang yang malu. Mungkin boleh dibantu ya, dibacakan ayat ke-52 ya, Ibu ya, mungkin ya, atau ada dari jamaah yang mau membaca surah Al-Ahzab ayat ke 53 ya, 53. Surat Al-Ahzab halaman berapa Ustadz? Kalau Al-Ahzab itu Surat surah ke lima puluh ke-33. dua. Nah, 33 ayatnya Tiga puluh tiga. ke-53. Kalau halamannya 425 ya, 425. Oh ya, ayat ke, maaf Ustadz, ayat berapa? Ayat 50. 53 Ibu. Ya, saya baca Ustadz ya, artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Nah, ini. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Nah, ini ya. Jadi ini adalah larangan kita menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ini kan berkaitan dengan kepribadian beliau ya, sosok beliau ya. Bahkan orang kafir saja juga menghargai Nabi, menghargai Nabi. Ada pernah suatu tayangan nama ini ya, nama bintang-bintang Hollywood itu semuanya di bawah, kecuali nama Muhammad Ali, gitu ya. Muhammad Ali seorang petinju gitu. Itu di atas. Kenapa? Karena orang kafir saja mau menghargai Nabi. Nah, mereka belum menghargai itu adalah risalah, ajaran yang dibawa Nabi, tapi mereka menghargai itu adalah nama Nabi. Nah, salah satu poin di sini adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang sangat pemalu. Ya. Jadi ketika sudah diberikan hidangan, makanan gitu ya, habis beliau walimah gitu ya, para sahabat itu justru berlama-lama ngobrolnya gitu ya. Nabi mau menyuruh mereka pulang nggak enak kan? Maka turunlah ayat ini. Nah, turunlah ayat ini gitu ya. Nah, ini juga sebagai apa ya? Iya. Sebagai isyarat kita ya. Kalau kita bertamu kemudian sudah diberikan makan berarti apa? SMP. Setelah makan pulang. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas jangan pernah menyakiti Nabi. Karena seperti pertanyaan yang sering ternyata ada perdebatan keluarga Nabi di mana, di neraka atau di surga. Menurut saya ya untuk masalah gaib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir menyakiti yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian berikutnya adalah makna kosakata Al-Kautsar. Nah, ini. Nah, jadi Al-Kautsar Syekh Faiz ya menjelaskan tentang makna mufradat. Salah satunya adalah sungai di surga. Tapi kita tadi jelaskan, Kautsar itu adalah artinya kenikmatan yang sangat banyak. Wanhar, nih, sembelilah hewanmu karena Allah semata ya. Fasoli li rabbika wanhar. Tapi kata wanhar itu artinya ini, an-nahru. An-nahru itu adalah suatu suatu tempat eh, di antara dada dan leher. Nah, itu. Jadi kalau perempuan gitu ya memakai kalung itu finnar. Nah, itu. Kalung kan di sini tuh. Nah, sama. Cara menyembelih onta itu bukan adibhu. Adibhu itu disembelih. Kalau sembelih kan di atas tuh. Sembelih di atas. Nah, tapi kalau wanhar itu adalah di leher yang bawah, yang mau ke dada. Nah, maka dikatakan beberapa riwayat gitu ya di dalam fikih kalau kita mau sholat gimana? Kita angkat tangan kita ya
Sejajar bahu. Ya sedada, sejajar ya Ya, dengan bahu. an-nahr ini. Nah, jadi gini, Allahu Oh, anak. Akbar. Ada. Nah, tapi para ulama mengatakan ini makna umum, nah, yaitu adalah menyembelih. Karena kita juga jumpai bahwa orang ketika takbir kan ada yang segini. Allahu Akbar ada Iya. yang segini. Biasanya Allahu Akbar. setelinga Ustadz ya. Nah, Ini ya. ada yang telinga, ada Kebanyakan. yang Iya, pertengahan, gimana Ustadz? nah, kemudian ada yang segini. Ada Semuanya boleh. Semuanya itu dada boleh. gimana Ustadz? Boleh. Boleh legal semua. Boleh legal. Oh. Karena ada hadisnya, Bu ya. Jadi fasoli li rabbika wanhar, maka sholatlah engkau Muhammad SAW. Kemudian wanhar dan sholatnya engkau itu adalah sedada itu ketika takbiratul ihram. Ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita balik ternyata kajiannya di dalam tata cara orang sholat takbiratul ihram boleh ya. Ada tiga tadi ya. Ada tiga. Kemudian berikutnya syani aka nih. Syani aka adalah pembencimu. Syani aka itu adalah pembencimu. Abatar itu adalah terputus nama nih. Nah, namanya nggak akan dikenang gitu ya. Begitu pula peninggalan terputus dari kebaikan. Adapun kalau dikenal ada itu disebutkan karena keburukannya. Abatar. Kemudian terakhir yang akan kita bahas fawaid ayat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi seluruh kebaikan yang sempurna. Meskipun sebagian umatnya juga mendapatkan sebagian suatu kebaikan. Karena apa? Keberkahan mengikuti dan meneladani beliau. Nah, ini. Jadi inna a'tayna kal kautsar ini adalah suatu surah ya yang khusus diberikan kepada Nabi. Umatnya gimana Ustadz? Juga dapat. Nah, karena apa? Mengikuti, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Nah itu. Kalau nggak salah ayat ke-30 ya. Boleh dibaca ini ya Bu ya. Ayat ke-31. 31. Surat apa Ustadz? Ali Imran. Ali Surah Imran. ketiga halaman ke 54 ya. 54. Hmm. Ya. Ayat ke berapa tadi Ustadz? 31 Ibu. 30 31. satu. Oh ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Saya baca Ustadz ya. Ya, silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ya. Di dalam surah ini sangat jelas. Kalau kita mau mendapatkan kecintaan Allah, ampunan Allah, ya kebaikan, gimana? Harus mengikuti Nabi Muhammad Nabi itu. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau secara bahasa ya, yu'ti itu memberi, tapi memberi sedikit. Memberi sedikit. Yu'ti itu artinya memberi, tapi apa memberi sedikit. Sedangkan Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang sangat banyak. Nah, itu. Karena apa? Ya kalau kita dikatakan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya ini sedikit atau banyak? Ya, baru sedikit, Baik. baru sedikit. Karena dikatakan di dalam suatu hadis, kalau orang mencelupkan ya jarinya ke laut ya, ke air laut ya, yang nempel di jarinya itu tetesan air itu adalah nikmat ketika di dunia. Adapun yang masih banyak itu adalah disimpan kelak di akhirat ini. Nah, jadi di sini secara bahasa saja, subhanallah, sangat luar biasa ya. Al-Toyuti artinya memberi, tapi sedikit. Kautsar, sesuatu yang banyak. Kapan sesuatu yang banyak? Tentunya adalah ketika di akhirat. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Kayak ata amrullah ya, telah datang hari kiamat falatas takjilu. Janganlah kalian itu tergesa-gesa. Nah, tapi maksudnya telah datang hari kiamat ini kapan? Ya mesti akan datang gitu. Maksudnya adalah akan datang. Nah, kemudian yang kedua, fasoli li rabbika wanhar. Ini di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan kedua ibadah ini disebut secara khusus. Apa itu? Salat, kemudian menyembelih. Ya. Karena adalah ibadah yang sangat utama.
dan mendekatkan diri kepada Allah. Sholat melibatkan kerendahan hati, baik dalam hati maupun anggota tubuh nih. Jadi kalau orang sholat itu kan adalah orang harus mengerjakan dengan kerendahan hati. Nah, kemudian anggota tubuhnya juga ikut. Ini adalah ketika seseorang sholat. Ini menunjukkan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, sedangkan korban adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan memberikan yang terbaik dari hewan korban ya. Sebagai bentuk pengorbanan materi yang dicintai oleh manusia. Dan biasanya sesuatu yang dicintai itu apa? Disimpan, dieman-eman gitu. Dieman-eman ya. Saya mempunyai murid, beliau ngoleksi apa ya? Motor, mau ngoleksi apa Vespa. Nah, kenapa saya bilang, Pak, motornya banyak gitu ya. Saya orang baperan Ustadz. Jadi menyukai apa ya mengoleksi seperti itu. Ya. Itu sebaliknya. Ya, jadi kalau kita berkorban mengeluarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena untuk korban sendiri syariat korban ya, orang berkorban itu ternyata sudah sangat lama. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah ya, ada dua anak Nabi Adam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, mendekatkan diri. Arti korban itu apa? Mendekatkan diri. Nah, coba boleh ini Ibu ya. Dibuka surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat ke 27. Nah, 27. Al-Maidah itu ayat Al-Maidah surat surah ke kelima. eh, surat Kalau kelima halamannya itu 112 ya. seratus dua ya. belas Ayat berapa ayat tadi Ustaz? ke-27. Nah, Tujuh ayat ya. ke-27. Ya, saya baca Ustaz ya. Ya, silakan. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Hmm. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Dia, yaitu Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia, Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini Ya. maksudnya bertakwa ini yang Habil, dari Habil apa sama Qabilnya tuh gimana Ustaz? Nah, jadi saat itu ya, eh, kedua orang ini pengen menikah ya. Dan Nabi Adam alaihissalam itu sudah eh, memasangkan ya, menjodohkan ya antara si Habil dengan si Qabil gitu ya, dengan saudara perempuannya gitu ya. Tetapi ada yang nggak terima, Qabil nggak terima ya, Qabil nggak terima. Akhirnya apa? Mereka diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkorban, id koroba, nah itu ya, id koroba. Nah, tatkala berkorban, si Habil ini, ya, si Habil ini korban dengan domba, dengan apa namanya kambing yang sangat gemuk, yang sangat baik. Sedangkan si Habil, si Kobil maaf, si Habil korban dengan domba yang sangat gemuk, ya, yang sangat baik. Kobil enggak mengorbankan buah-buahan, mengorbankan Hmm. buah-buahan. Akhirnya yang diterima siapa? Habil, Qabil ya. ya. Domba atau kambingnya disambar oleh api gitu ya. Karena dulu dikatakan amalan orang-orang kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cirinya apa? Disambar oleh api. Ya, gitu. Disambar oleh api, subhanallah ya. Nah, oleh karena Oh, itu orang-orang Yahudi itu membuli Nabi Muhammad SAW. Katanya engkau itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Kenapa? Gonima ini atau korban-korban kalian tidak disambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Barangkali ketika kita berkorban, mendekatkan diri kepada Allah, belum 100% apa? Nah, ikhlas, murni. Sehingga Allah SWT menutupi itu ya. Menutupi itu. Kemudian Ustaz, sebagai rahmat, kasih sayang Allah SWT. Kemudian, in nama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah SWT hanya menerima dari orang-orang bertakwa, itu maksudnya adalah pengorbanannya tadi. Karena si Qabil korbannya nggak serius. Korbannya nggak serius. Sedangkan si Habil korbannya serius. Kan dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala nggak akan menerima tuh darah atau hewan daging hewan korban. Buat apa?
diterima Allah SWT? Enggak, yang diterima itu adalah ketakwaan dari orang yang berkorban. Maka dikatakan di dalam hadis, orang korban itu ketika dia mengeluarkan kambing gitu ya, mengorbankan sapi gitu atau unta, sebelum disembelih pahalanya sudah sampai kepada orang yang berkorban dengan syarat apa? Bertakwa, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya. Baik. Kemudian di sini ibadah ini menunjukkan pengorbanan dan kepasrahan yang penuh kepada Allah serta kerelaan untuk mengorbankan harta benda demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ada beberapa kisah ya di dalam surah juz keempat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mendapati ketakwaan ya sampai apa? Kita mengeluarkan harta kita yang kita sangat cintai. Nah, jadi ada Abu Tolhah ya, beliau mempunyai kebun di Runah. Di Runah itu adalah kebun yang paling beliau sayangi. Ya, karena tanahnya subur, lebat gitu ya. Buahnya banyak. Nah, kemudian turun ayat ini, maka Abu Tolhah mengatakan apa? Saya infakkan kebunku supaya saya itu mendapatkan ketakwaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kita lanjut terakhir ya. Habis ini insya Allah sesi tanya jawab. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terputus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang membenci Nabi Muhammad SAW sebagai seolah-olah Allah berkata, orang yang membencimu ini tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya sekedar perkataan. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang yang membenci Nabi, ya mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh, ya. Nah, cuma membuli, memfitnah gitu ya, membuat propaganda gitu ya. Ini menunjukkan bahwa musuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki kebencian di dalam hatinya dan tidak mampu menyakiti beliau secara langsung. Ini kenapa ya? Karena saat itu ada pamannya tuh Abu Thalib. Nah, kemudian ada sahabat Umar gitu ya, ada Hamzah. Mereka nggak bisa langsung ya mengganggu Nabi. Yang diganggu adalah orang yang lemah, sahabat-sahabat seperti itu. Ya, sehingga kebencian yang tidak terwujud dalam tindakan ini justru menjadi penyebab penderitaan bagi si pembenci itu sendiri. Ketika seorang pembenci tanpa bisa melampiaskannya, ya, hatinya terbakar oleh amarah, ya, oleh rasa marah, amarah, kemudian iri, hingga kebenciannya sendiri menjadi sumber kesengsaraan yang besar dari dirinya. Ini kata Ar-Razi, subhanallah ya. Jadi, naudzubillah ya, Bapak dan Ibu, para jamaah jangan sampai kita membenci, ya. Nah, karena kalau membenci itu, ya, itu sama saja menyiksa diri kita. Nah, apa menyiksa diri kita. Maka salah satu ciri orang yang apa ya dikabarkan menjadi penghuni surga adalah orangnya itu tidak menyimpan rasa marah, rasa iri kepada siapa? Orang saudaranya ya, kaum muslimin. Nah, itu seperti itu ya. Nah, begitu pula ketika kita ada masalah gitu ya, ketika kita ada masalah udah dilupakan gitu ya. Daripada kita pendam, justru masalah itu bisa akan apa? Membuat diri kita sengsara. Demikian Bapak dan Ibu para jamaah ya dari tafsir surah Al-Kautsar ini. Semoga bisa kita ambil manfaat dan pelajarannya ya. Waktu dan tempat kita kembalikan kepada Bu Tina ya sebagai pembawa acara ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu para jamaah ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, Ya, ya, terima kasih Ustadz atas kajian tausiah tentang surat Al-Kautsar sangat bermanfaat. Jadi kita jadi tahu ya Ustadz ya kita Al-Kautsar itu seperti apa sih dari Ustadz dari awal sampai akhir bahwa menunjukkan bahwa nikmat yang walaupun ayatnya cuma 3 termasuk pendek, ternyata kandungannya itu sangat banyak sekali bermanfaat bagi hambanya ya Ustadz ya hamba-hamba iya, Allah. benar-benar. Ya. Eh, apakah ada pertanyaan dari para jamaah yang hadir di kajian kali ini? Mbak Kalau Fitna itu ya, ya, aku ya.
Ya, silakan Bu Silakan Ibu. Etna. Enggak, mau nanya ini ya, Ustadz, kan ini disuruh apa? Setelah kita diberi nikmat yang banyak, misalnya kita, tentu nikmat itu kan macam-macam ya. Terus kalau kita melaksanakan sholat atau ada sholat khusus dan kurbannya ini apa khusus gitu untuk yang nikmat atau kita seperti sholat wajib biasa aja tapi ada rasa syukurnya gitu dan sebagainya, itu gimana, Ustaz? Oke, baik. Barakallah. Terima kasih, Bu ya. Jadi para Ya. ulama mengatakan bahwa surah ini bisa kita amalkan secara umum. Ya, kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, maka apa? Fasoli langsung ya. Maka kan ada istilah sholat syukur ya, atau sujud syukur minimal kan Bu ya. Biasanya pemain bola itu kan habis ngegolin sujud syukur gitu. Langsung Maka Ustadz berarti ya Ustadz ya. iya, mengamalkan surah Langsung. ini, wanhar, Oh, menyembelih. oh, Maka oh. ada istilah orang syukuran nih. Nah, misal orang, oh bisnisnya apa? Alhamdulillah banyak ya, mendapatkan pendapatan, naik promosi jabatan, ya. Dengan cara kita bersyukur kepada Allah SWT, memperbanyak sholat ya, eh, atau sholat syukur sendiri, atau langsung sujud syukur gitu ya. Saat itu juga gitu ya. Kemudian kita bukan hanya hubungan apa ke atas kepada Allah, tapi kepada yang lain tuh. Nah, supaya yang lain juga ikut mendoakan kita keberkahan, kebaikan, maka kita apa wanhar tuh, yang menyembelih, ya, syukuran, syukuran kambing, syukuran ayam, itu boleh-boleh saja. Ya, jadi para ulama seperti itu. Nah, jadi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala yang eh, yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya banyak. Nah, dan banyaknya nikmat Allah ternyata masih sedikit. Di akhirat akan disempurnakan. Maka setelah dapat nikmat tersebut apa? Ingat Allah. Nah, kemudian berbagi kepada yang lain. Nah ini, wanahar kan berbagi kepada yang lain. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, dan kita ngikuti Tapi yaitu adalah syariat Nabi gitu ya. Jangan sampai kita berbagi tapi berbaginya nggak benar, nggak sesuai dengan syariat. Nanti inna syani'aka huwal abtar. Menyelisih syariat Nabi. Seperti itu. Syariat Nabi seperti apa Ustadz ya? sholat syukurnya itu kayak gimana, Ustaz? Nah, kalau sholat Kalau syukur seperti biasa, sholat, Bu ya. iya, Nah, jadi kalau apa sholat itu? syukur, Sholat apa? sholat taubat pada hakikatnya itu seperti Ya. biasa, tinggal niatnya ya, tinggal niatnya. Jadi rakaatnya Oh, 2 seperti rakaat. dua Ya, rakaat ya, seperti biasa ya, gitu ya. ya. Tinggal doanya Ya. saja. Nah, habis sholat kita berdoa, kita Berdoa. meminta hajat. Nah, seperti itu ya. Adapun kalau Niatnya tadi di niatnya sukri usoli ya, sunatal sukri gitu. nah boleh. Atau Usoli bahasa Indonesia sholat al bisa syukuri, Ustadz ya? boleh dengan bahasa Indonesia ya. Oh, Bismillah ya Dalam Allah, saya hati ya. niat sholat syukur gitu ya, saya, karena Syukur. iya. telah engkau berikan nikmat yang sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Bagi Oh, kami 2 rakaat karena Allah. Ustadz, itu itu kalau misalnya kita bisa tunda, misalnya kita dapat nikmat di jalan atau di mana, itu bisa kita tunda sampai sampai rumah atau gimana? Atau harus langsung enggak boleh. Nah, kita tunda kita ya tunda di sampai rumah sampai ya biar rumah lebih gitu khusyuk ya. atau gimana Ustadz ya Boleh, lama boleh, boleh, berdoanya boleh. gitu. Tidak apa penafsirannya tidak Tidak. ini ya. Dalam artian fasoli li rabbika wanhar itu tidak berselang waktu yang lama. Nah, tidak berselang waktu yang Ya. lama. Karena kalau dikhawatirkan, kalau berselang waktu lama, mood kita, Syukurnya hilang, semangat kita jadi hilang, berkurang itu Girohnya nikmat. berkurang ya, gironya itu. nikmat bersyukur pada saat itu Girohnya. Ya, Wanhar. oke, oke. Membeli. Iya. Ustadz, tadi Ustadz ini apa cerita tentang ini apa Telaga Kausar Ustadz. Nah, Jadi Telaga Al-Kautsar. tertarik ya gimana caranya memperolehnya selain zikir sholawat Ustadz ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, jadi dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, semua umat Nabi insya Allah akan memperoleh Telaga Al-Kautsar tersebut ya, akan Oh gitu. memperoleh apa? Allah. Telaga Al-Kautsar Telaga. tersebut. Nah, kecuali ya, kecualinya. Kecuali apa? Orang yang tidak mau mengikuti syariat Nabi, iya kan? Orang yang nggak mau mengikuti syariat Nabi, justru apa? Menyelisihinya. Nah, justru apa? Menyelisihinya. Menyelisih. Karena kan dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, insya Allah ya, pasti dia itu akan memasuki surga kecuali orang yang enggan. Nah, kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Emang ada orang ya Rasulullah enggan masuk surga gitu. Maka dikatakan
faman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, manut kepadaku, maka akan masuk surga. Tapi wa man asani faqad aba. Adapun kalau orang yang menyelisih aku, ini adalah orang yang enggan masuk di dalam surga. Karena diriwayatkan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan ya, ada sebagian umat Nabi yang mau menghampiri telaga Al-Kautsar ini, ternyata apa? Dilarang oleh malaikat. Ya, dilarang oleh malaikat. Dilarang oleh malaikat. Kemudian Nabi bertanya, jangan malaikat, itu kan umatku gitu ya. Itu umatku. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma yahdatsuna min ba'dika. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi engkau ya Rasulullah SAW tidak tahu apa yang mereka lakukan ya setelah engkau itu meninggal gitu. Karena kan diceritakan bahwa setelah Nabi wafat itu ya, setelah Nabi wafat itu ada orang yang murtad, ada orang yang murtad, ada orang yang menyelisihi syariat beliau. Maka dikatakan mereka itu adalah orang yang orang yang tidak memperoleh dari telaga Al-Kautsar. Nah, jadi telaga Al-Kautsar ini pada hakikatnya umum ya. Ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan, istiqomah mengikuti sunnah, meneladani beliau, insya Allah ya kita akan menjadi kandidat utama gitu ya. Tapi kalau kita menyelisih amalan beliau, membenci gitu ya, maka ya kita dikhawatirkan ya untuk terhalang dari telaga Al-Kautsar ini. Ada lagi mungkin dari Bapak atau Ibu? Ibu Bapak para jemaah apakah silakan Bapak. Tad boleh keluar tema Tad? Oh boleh silakan Pak Uci. Ya. Terkait ini Tad, terkait istidroj gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa istidroj itu bukan hanya mengenai pada perihal harta Tad ya. Tetapi juga mengenai juga pada perihal ilmu. Nah, bisa dijelaskan Tad yang mengenai perihal ilmu seperti apa istidrojnya Tad? Dan juga kiat-kiatnya agar terhindar dari istidroj untuk para penuntut ilmu ini Tad. Nah, barakallah ya. Tentang istidroj ya. Ini pertama coba kita bedah bersama-sama ya. Di dalam surah Al-Anfal dulu nih, surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba kalau nggak salah ayat ke-77 ya. Tolong Ibu, 77, seingat saya ayat ke-77. Maaf, surah Al-An'am kok Al-Anfal. Surah Al-An'am juz ke-7 ya. Al-An'am. Jadi Allah Subhanahu wa taala, maaf ke-44. Maaf, saya salah ya, bukan ke-77 tapi adalah ke-44. Apakah ada yang sudah menemukan? Boleh Surat dibantu. Al-Anfal ayat ke-44. Al-An'am Ibu ya. Al-An'am itu ayat ke 44. 44. Surah ke-6 ayat ke-44. Bawah kiri ya Pak Ustadz ya? Bawah kiri. Iya, bawah kiri, betul bawah kiri. Ya, saya baca Ustadz ya. Iya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Mereka itu maksudnya mereka semua Ustaz ya? Iya, betul. Nah, jadi Bapak dan Ibu para jamaah di sini Allah SWT ini secara umum ya, secara umum falamana sumadzukiru bihi. Ketika seseorang lupa, ketika Allah SWT berikan kenikmatan, sudah dikasih nasihat, sudah dikasih peringatan gitu ya. Tetap ngeyel, tetap nggak taat gitu ya. Masih senantiasa melakukan yaitu adalah keburukan-keburukan. Fatahna alim abwaaba kulli syai. Terkadang ya Allah Subhanahu wa taala itu membukakan pintu-pintu kebaikan ya, pintu-pintu nikmat, abwaaba kulli syai. Ini bukan hanya kebaikan ya, tapi pintu-pintu nikmat. Jadi dimudahkan dia gitu. Tapi hatta idza farihu bima utu, kalau mereka itu sampai senang, berfoya-foya, gembira banget bima utu terhadap apa yang kami berikan kepada mereka,
Akhadnahum baghtatan. Ini kita ambil mereka secara tiba-tiba. Nah, jadi mereka itu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidahum mublisun. Seketika itu pula mereka itu adalah uh, berpasrah diri gitu ya. Nah, jadi orang yang apa ya? Ya ibarat tiba-tiba rumahnya hancur, kebakaran, tiba-tiba bisnisnya hancur, seperti itu ya. Mereka itu terdiam diri. Ini adalah istidlal umum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang ilmu ya, tentang ilmu. Boleh dibantu surah Jathiyah ya. Jathiyah ayat ke 23. Coba Tunggu kita surat ke cari berapa Ustadz ya? Al-Jathiyah itu sebentar ya. Nah, 45. 45 ayat ke 23. Nah, paling atas nih ya, atas kanan. Ya, 45 ayat ke 23. Nah, Ayat ke berapa betul. Ustadz? Nggih, 23, Bu. 23. Nggih. Oh, tunggu, belum ketemu Ustadz. Halaman berapa Ustadz? Kalau ini halamannya 501. 501. 500. Oh. Oke. Ketemu Ustadz. Nah, Ya, saya baca Ustadz. Tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi ini sangat-sangat menarik gitu ya. Sesat Ini karena juga pengetahuan yang dimiliki. betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan apa ya? Di dalam Al-Qur'an itu kan ada orang emang dari sananya sudah sesat. Tapi ini yang menarik, orang mempunyai ilmu kok bisa sesat. Nah, maka kan kita di dalam Al-Qur'an gimana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Iya karena berdua iya karena nasta'in. Ya. Jadi di tafsir awal-awal kan kita jelaskan, kita kan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Agar apa? Kita tidak tersesat. Agar kita tidak diistidrojkan. Di antaranya adalah ketika di ilmu ini ya, ketika kita memperoleh ilmu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu adalah sebagai Tuhannya? Jadi maksudnya Tuhan sebagai hawa nafsu itu gimana Ustaz? Ya. Jadi ketika dia berpendapat, berperilaku gitu ya, itu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai hawa nafsunya. Wa adallallahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia ya, dengan pengetahuannya meskipun dia itu tahu. Nah, meskipun dia itu tahu. Ini berarti uh, dua kali itu dosanya ya, dua kali dosanya. Sudah sesat tapi tahu kalau dia itu tersesat. Nah, ini kenapa? Berarti ilmu pengetahuannya termasuk hawa nafsu Ustadz ya? Enggak, maksud saya untuk menonjolkan ilmunya yang itu termasuk, bukan menonjolkan ilmu ya. Mungkin ngeyel ya tadi yang dia merasa mengetahui ilmunya, terus dia itu termasuk hawa nafsu Ustadz ya, yang pamer Ya. mungkin Ustadz ya istilahnya ya. Sombong dengan ilmunya. Iya, itu. Iya, sombong dengan ilmunya termasuk hawa nafsu Ustadz. Nah, betul. Nah, maka kan sebentar. Dikatakan ya bahwa orang yang sombong itu kan salah satunya adalah merendahkan orang lain ya. Merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Nah, maka itu adalah orang yang sombong, bukan orang yang memakai kendaraan yang mewah, baju yang bagus, enggak. Tapi adalah orang merendahkan orang lain, dia menganggap dirinya paling benar. Pintar Ya. karena merasa punya ilmunya itu Ustadz ya. Betul, ya. Kemudian kan di dalam hadis kan kita diperintahkan ya kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Waris kontoiban. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat ini pada hakikatnya akan melahirkan rezeki-rezeki yang ia cari itu cara halal dan toib, baik ya. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang kita juga diminta oleh Rasulullah SAW berlindung, Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini. Jadi dia tahu tuh sudah belajar fikih, sudah belajar ini, tapi kok masih tidak sesuai dengan ajaran. Nah,
Karena pada hakikatnya ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Karena kan ada pepatah gini, eh, ilmu tanpa amalan itu seperti buah, maaf, seperti pohon tanpa buah. Berarti kan tidak terlalu bermanfaat gitu ya. Nah, jadi seperti apa pohon tanpa buah. Nah, dikatakan bahwa kita diperintahkan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat pada hakikatnya akan melahirkan hati yang tidak khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ibadah ya sekedar formalitas ya, sekedar formalitas. Karena inti dari ilmu itu apa? Takut. Kita tunduk kepada Allah. Ya, sedangkan dosa orang kan membuat dirinya tidak tenang kan? Tidak tenang. Dosa biasanya akan ditutup dengan dosa yang lain. Keburukan akan ditutup dengan keburukan yang lain. Sehingga dirinya ketika beribadah tidak khusyuk ya. Wa min qalbin la yakhsha wa min ainin la tatma. Apalagi air matanya itu nggak akan pernah mengalirkan, matanya tidak akan pernah mengeluarkan air mata kering. Wa min ainin la tatma. Wa min qalbin la yakhsha. Begitu pula ya. Hatinya jarang Allah Subhanahu wa taala terima. Nah, jadi doanya jarang Allah Subhanahu wa taala terima meskipun dia itu orang yang tahu ilmunya. Nah, maka disebut ilmunya itu sekedar maklumat, pengetahuan saja. Nah, karena dinamakan ilmun kan ada kan? Ilmun sangat berdekatan dengan amalun kan? Ilmun, ain, lam, mim. Ilmun. Amalun apa? Ain, mim, lam. Nah, itu. Jadi kalau kita harus beramal ya dilandasi ilmu ya. Nah, kemudian kalau kita mempunyai ilmu harus kita beramal. Nah, maka kan di dalam surah Al-Fatihah ya yang menjadi ini adalah umul kitab ya. Induknya Al-Qur'an kan dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang engkau berikan nikmat, orang-orang Islam. Orang Islam itu tahu ngamalkan. Ngamalkan karena tahu ada dasar ilmunya. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa itu? Orang yang tahu tapi sesat. Orang yang tahu tapi nggak ngamalkan. Ini ya. Nah, ini. Ini adalah orang maghdub. Walau dolin kebalikannya. Orang sesat ya. Nggak mempunyai ilmu tapi ngamalkan. Nah, ini. Maka kita ya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang kita dapat ini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang membuat kita istidraj tadi ya, seperti di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke ayat 23. Nah. Ustadz, ini dulu pernah Ustadz, ini di luar tema juga Ustadz ya, tentang ini niat sholat. Dulu Ustadz pernah itu memberi ilmu kepada kita, cuman saya lupa Ustadz. Kalau misalnya kita mau sholat ke masjid, karena sudah masuk azan, niatnya dulu Ustadz pernah bilang niat tahiyatul masjid sama niat sholat sunnah itu bisa digabung. Itu apa doanya Ustadz ya? Itu bukan doa apa? Itunya niatnya. Nah, ya. Jadi boleh apa ta'adudu an-niat. Kita menggabungkan niat. Al-jam'u niat, menggabungkan yaitu adalah niat-niat ketika kita beribadah itu boleh. Nah, jadi kalau orang beribadah ya satu pekerjaan tapi lebih dari yang ia kerjakan gitu ya, maka boleh. Asalkan ibadah tersebut itu satu letting. Misal sholat sholat masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian sholat habis wudhu ya, kemudian sholat qobliyah, boleh sekali. 3 dong Ustadz berarti? Ya boleh 3, boleh. Begitu pula kita puasa Ayyamul Bid ya, berbarengan dengan Senin Kamis juga boleh 2. Nah, dalilnya apa Ustadz? Di antaranya di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladi la ya'lamun. Apakah pahala orang yang ya'lamun, mengetahui, yang paham tentang agama itu sama dengan orang-orang yang tidak tahu? Nah, maka para ulama mengatakan niat tijaratul al-ulama. Niat itu adalah perdagangan ya, aset gitu. Para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu kan orang-orang yang cerdas, orang-orang pinter, sekali
beramal, salah satunya yaitu adalah memperbanyak niat. Meskipun amalannya sama. Sedangkan orang yang belum berilmu, amalannya sama tapi niatnya satu. Sehingga Iya, dia takut diberikan salah Ustadz satu ya. saja. Nah, Kalau takut salah nah, nggak punya ilmunya itu tadi. ya betul. Makanya dikatakan Wah, kalau innamal tahu a'malu gitu ya, biniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung atau berdasarkan niat. niatnya dibalas. Ya. Wah, Kalau boleh misalnya disatukan ya. kan Aduh, enak. itu niat Mm-mm. sholatnya dalam hati, misalnya saya niat sholat gabung gitu Ustadz ya. Niat tahiyatul masjid, Tahiyatul masjid, niat sholat setelah sunat. wudhu dan khobliyah gitu Ustadz. Iya benar Ibu. Ya. Jadi niatkan tempatnya Wah, di dalam hati. Nah, di dalam Iya, hati. saya bingung. iya. Kalau Kalau talafut ya, buru-buru, ya. Kalau buru-buru bingung ngucapinnya saya Ustaz, karena sudah azan kita takut buru-buru lah itu. ya. Oke Ustaz. Benar. Oke. Aduh. Nah, apakah para jamaah apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ya beda tema Ustaz ya, di luar tema atau gimana Ustaz? Apakah masih ada waktu? Ya. Ya, silakan. Ya, mungkin 2 menit lagi. Kalau tidak kita akhiri ya. Iya. Atau satu lagi pertanyaan boleh. Mungkin sudah tidak ada kalau Ustaz ya. Oke, ya sudah tidak ada. Kita akhiri ya. Ya. Akhirnya alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan ilmu yang telah kita dengarkan dari Ustadz Metrum bisa kita pahami, kita maknai, dan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan tentunya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebentar Ustaz. Kesimpulan dari mungkin kesimpulan dari alhamdulillah bagus sekali dari penjelasan dari Ustadz Metrum, bahwa dari kesimpulan dari surat Al-Kautsar ini menunjukkan bahwa Allah memberi nikmat yang banyak dan mungkin menjadi pengingat bagi kaum muslim untuk selalu bersyukur dan mengingat selalu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa mempraktekkan hal-hal yang baik yang sudah kita peroleh dari kajian hari ini. Dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan para jamaah untuk hadir di kajian ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di acara kajian hari ini. Mohon kritik dan saran para jamaah agar kajian yang kami selenggarakan menjadi lebih bermanfaat. Mungkin kita tutup dengan doa Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu ya, para jamaah, kita tutup dengan doa. Kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najada minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'atin la yustajab. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zaman. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu.